Selamat datang di podcast Bitcoin Indonesia. Saya Dimas Surya Al-Faruq, co-founder di Bitcoin Indonesia. Dalam episode ini, saya diinterview oleh Bang Bel dari Belpots YouTube channel. Bang Bel dan saya berdiskusi mengenai Bitcoin, peran Bitcoin di makroekonomi, sejarah Bitcoin, dan juga potensi Bitcoin di masa depan. Ini sangat menarik teman-teman. Ayo segera tonton ya. Sampai ketemu. Ngecas HP tapi baterainya bocor. Ya, berarti kan itu sekarang ya? Iya, itu kita capek-capek kerja dapatin 10 juta, 20 juta misalnya gitu. Pemerintah tinggal klik dapat 10 juta, nggak harus kerja apa-apa. Iya. Kan sia-sia gitu. Sia-sia. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah habiskan dua resources kita ini, waktu dan energi kita simpan di baterai yang tidak akan pernah bocor. Iya, betul. Nah, itu makanya kita pengen ngajarkan itu ke teman-teman bahwa ini Bitcoin adalah baterai nggak pernah bocor. Yang nggak pernah bocor, ya. Halo para pemirsa di rumah, kita balik lagi di Belpots. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang Bitcoin. Mungkin teman-teman tahu lah apa itu Bitcoin dan taunya harga tentang Bitcoin. Ya sekarang 60.000, besok 72.000, besok 54.000 dan lain-lain. Let's say kita bukan bicara tentang harga tentang Bitcoin, tapi bagaimana sih apa dibalik tentang Bitcoin. Terlebih sekarang lagi hype sekarang ya, ada HBO mengeluarkan semacam dokumentari siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Dan kita akan bahas itu bagaimana sih sebenarnya Bitcoin ini masuk ke dunia kita secara real time dan akhirnya membangun dunia crypto space itu dengan nilai hampir 2 triliun dolar. Dan kripto sendiri itu hampir mendominasi sekitar 60% dari 2 miliar dolar tersebut. Dan kita mau tahu sih sebenarnya Bitcoin itu apa, ya kan? Kemudian teman-teman kalau mau belajar Bitcoin itu seperti apa dan taunya bagaimana Bitcoin bekerja itu seperti apa. Oke, ini kita langsungkan datangkan orang yang spesialis yaitu Dimas. Halo Bro Dimas. Halo, Bro. Oke, jadi Dimas ini baru pertama kali podcast di sini. Ya, kata dia sih, wah ternyata begini ruangan podcast. Kita lihat apakah dia nervous atau tidak ya. Thank you. Oke, Mas Dimas, ini pertanyaan pertama. Semoga lu nggak salah jawab nih ya. Lu kenal dari Bitcoin dari mana? Awalnya ditutup 2016. 2016, oke. Berarti gua 2017. 2017. Oke. Sama kita. Jadi waktu itu gue masih tinggal di Jerman. Oh, Jerman. Wow. Gue lama di Jerman 11 tahun. Oke. Gue di Swiss 4 tahun. Oke. Kemudian 2016 gue ngerasa gue tuh pengen something different gitu. Oke, sampai sebelumnya di mana? Maksudnya pekerjaan lu sebelumnya di mana? Di Jerman? Macam-macam. Gue pernah di auto industry. Oh, itu industri, oke. Di research center, pernah di macam-macam. Oke, lebih ke arah apa? Programming atau products atau manajemen? Material. Oke. Akhirnya lu tahun 2016 tahun Bitcoin dan you pull your life in here ya? Iya, jadi awalnya dari 2016, kemudian pengen cari investment yang murah tadi percaya gitu. Oke. Dan dari coba 500 euro gitu tuh berkembang jadi 10.000. Oke. Tapi 2017 kan Crash. Ya, 2018 crash juga. Oke. Masih terus jalan. Iya. Sempat juga cari-cari project lain, altcoin, ICO, drop segala macam. Alright. Setelah itu gue sempat puncaknya ketika gue kena phishing attack. Oh, phishing attack. Yeah. Oh my god. Jadi wallet gue kena drain 2.000 euro gitu tuh. The most I have gitu. Terus kemudian tapi itu paling keselnya adalah gue udah beli hardware wallet. Oh, tapi lu nggak pindahin ya? Lu pakai MetaMask? Gue belajar. Pakai MetaMask? Enggak, pakai Ledger. Oh, Ledger. Bukan, maksudnya yang di phishing itu apanya? Desktop wallet gue. Oh, desktop wallet gue. Oke. Gara-gara gue nonton satu influencer. Iya. Klik link ini ada airdrop. Oh, airdrop. Lu kena drain. Astaga naga. Oke. Kalau gue pernah kena malware. Kena malware itu gue setiap yang gue paste semua alamat ini wallet pasti alamat dia. Kadang-kadang kita nggak notice ya. Udah kita paste. Ternyata gue baru sadar, anjir, gue ternyata mengirim ke alamat yang sama. Ya udah, goodbye. Oke bro, Bitcoin. Pertama Bitcoin. Lu tahu Bitcoin dari mana? Awalnya itu justru dari scammer. Dari scammer. Oke. Tahun dia bilang 2016 2017. Oke. Ada seorang scammer bilang ini ada teknologi baru, kamu bisa jadi kaya segala macam. Oke. Tapi setelah gue kena phishing attack dan segala macam itu, gue belajar lagi nih apa nih yang bisa gue lihat lagi karena gue termasuk orang yang makro.
Oh makro. Jadi gue lihat politik makro, ekonomi makro segala macam. Helicopter view ya. Helicopter view. Dan gue melihat Bitcoin ini sebuah penemuan yang muncul 100 tahun sekali. 100 tahun lagi. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat 100 tahun sebelumnya penemuan terbesar yang mengubah dunia manusia itu dalam telegraf. Telegraf, Marconi. Telegraf yang Morse memungkinkan orang melakukan transaksi transatlantik dan bank menjadi berkembang. Kemudian 100 tahun sebelumnya adalah ini penemuan printing press. Oh, printing press. Kan waktu itu ada si Martin Luther King, dia bikin protes kan, tesis kan. Jadi tapi semua idenya adalah setiap 100 tahun itu ada satu macam protes atau revolusi. Revolusi yang merubah sesuatu. Yang melawan suatu bentuk sentralisasi. Ketika zamannya Martin Luther King yaitu gereja kan. Iya gereja antara Katolik sama Protestan ya. Iya betul. Kalau yang Telegram itu antar negara di sentral gitu kan. Ya, sentral, tidak ada komunikasi antar negara. Betul. Sekarang ini masalah uang gitu kan. Jadi kita lihat banyak kekacauan, banyak segala macam. Jadi itu menurut gue jadi wah ini gue harus di sini gitu. Jadi sebenarnya kan Bitcoin sendiri kan tahun 2008 ya, tahun 2008 di mana saat itu terjadi yang itu ya. Crash dunia ya. Betul. Lehman Brothers. Betul. Dan hampir $600 juta. 600 juta dolar dalam berapa hari, dalam seminggu mungkin langsung ludes itu semua duit ya. Betul. Gara-gara mortgage ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kronologi sendiri Bitcoin ini sendiri, kalau kita baca dari white papernya gitu ya, kan kita ngelihat ada banyak referensi itu bro. Benar. Ada semacam kayak Nick Szabo ya kan, kemudian ada siapa ya, saya lupa sih beberapa, kemudian ada dari orang-orang Bell Labs juga, Lucent Technology gitu yang membangun si Bitcoin ini sebagai digital aset katanya. Betul. Nah jadi yang saya dapatkan di situ sebenarnya agak berbeda bro antara pendapat tentang Bitcoin yang saya dengar dengan apa yang saya baca. Kalau yang saya baca sebenarnya pengalaman bagaimana mau si Bitcoin ini ditemukan adalah bagaimana cara mengirimkan emas secara digital, itu yang saya baca. Artinya bagaimana aset yang fisik itu saya kirimkan secara digital, yang which is nggak mungkin kan. Contoh misalkan saya mau ngirimkan boneka ke lu gitu, kan nggak mungkin gue kirimkan secara digital gitu, terus lu terimanya boneka, itu kan mustahil. Dan itulah yang gue baca bagaimana si Satoshi Nakamoto itu pengennya Bitcoin seperti itu gitu loh bro. Nah dari pandangan lu seperti apa? Kalau dari pandangan gue suka sama quotes-nya Satoshi Nakamoto. Jadi dia punya satu quotes yang sangat powerful. Dia bilang bahwa sistem keuangan sekarang itu memerlukan trust gitu. Kita harus percaya sama central bank dan juga pemerintah tidak merusak trust itu. Tapi sejarah membuktikan bahwa kepercayaan itu sering dirusak gitu. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan suatu bentuk mata uang baru di mana kita tidak perlu bergantung pada pihak sentral. Dan sebenarnya Bitcoin ini bukan tiba-tiba muncul, tapi merupakan sebuah evolusi dari 40 tahun. 40 tahun ya. Bitcoin tidak akan bisa muncul sebelum adanya internet. Ya betul. Internet tidak akan muncul sebelum ada teknologi TCP/IP namanya. TCP/IP, networking ya. Terus TCP/IP tidak mungkin muncul sebelum kriptografi. Betul. Dan sebenarnya private key, ya. Dan yang di site sama tadi yang abang bilang tadi itu banyak, ada teknologi e-cash, ada teknologi gold, Bitgold dan segala macam dan baru kali ini ada sebuah teknologi yang dinamakan Bitcoin, yang kemudian dia memecahkan satu masalah terbesar dari semuanya, game teori, yaitu peer-to-peer ya, peer-to-peer cash management system ya. Bukan, jadi namanya masalah General Byzantine. General Byzantine. Oke. Byzantine failure ya. Abang familiar? Lumayan sedikit sih, itu tentang masalah di Turki waktu itu ya. Byzantium kan? Jadi ceritanya begini bang, kalau boleh saya share. Jadi ada satu game teori, kalau misalnya ada 4 jenderal pengen menyerang satu kota pada saat bersamaan. Kalau 4 jenderal ini menyerang pada saat bersamaan, maka kota bisa direbut. Tapi kalau misalnya salah satu berkhianat, kotanya nggak bisa direbut. Bagaimana cara memecahkannya gitu? Karena kan kalau misalnya kita zaman dulu pakai jenderal itu pakai kurir. Kayak kurir, kemudian bisa dirampas, bisa dibunuh, pesan bisa diganti. Selama perjalanan ya memberikan pesan-pesan itu ya. Nah, kemudian di Bitcoin ini caranya dia mempublish semua transaksi secara umum gitu. Jadi semua orang punya catatan transaksi yang sama gitu. Jadi basically
Bitcoin itu membuat sebuah ledger, sebuah pembukuan di mana pembukuannya itu publik dan semua orang bisa melihat pembukuan itu yang terjadi pada saat bersamaan dan terus diupdate tiap 10 menit. Oke, jadi kalau misalkan lah kita masuk ke Byzantine problem tadi, ada 4 jenderal. Iya. Berarti kalau dalam konsepsi Bitcoin, ini berarti dipublish dong. Kita akan menyerang kota A. Iya. Iya kan? Tanggal A atau tanggal sekian. Iya. Ini kan berarti musuh tahu dong bahwa kita akan menyerang Ya, jadi kota dia, ini. ketika dia mengirim pesan itu dia memakai sistem enkripsi hashing. Jadi di hashing dan hanya orang yang punya private keys, jenderal-jenderal yang punya private keys yang bisa baca pesan. Yang bisa baca itu. Iya. Oke. Jadi makanya di Bitcoin ada prinsip namanya yang pertama kali public dan private keys gitu ya. Kalau analoginya public dan private keys itu seperti public itu seperti alamat email, private keys itu seperti password dari email. Password dari email tersebut Iya, ya. jadi, Tapi kan kalau kita lihat sekarang teknologi yang sudah berkembang, katakanlah pakai SQL misalkan ya, SQL query language gitu kan, Iya. itu kan menggunakan sistem yang sama bro. Ada public key, ada private key. Masalahnya private key mereka pegang. Beda dengan Bitcoin, private key dipegang oleh masing-masing. Kan gitu aja. Sebenarnya teknologinya itu sudah ada, bahkan model kriptografi yang saya baca itu sebenarnya sudah diadopsi oleh beberapa semacam Oracle maupun SAP, itu perusahaan database terkenal di dunia itu menggunakan model itu. Cuman yang saya dapatkan bahwa ternyata private key itu tidak dipegang oleh si pengguna, tapi private key dipegang oleh si pemilik perusahaan atau si platform. Benar. Itu yang gue lihat perbedaan. Tapi kan ada yang menjadi mendasar di sini adalah bagaimana kekacauan dunia finansial ini berimbas kepada dunia finansial yang ada sekarang gitu loh bro. Dalam artian si Satoshi Nakamoto tidak percaya lagi dengan keuangan yang ada. Betul. Dan itu kan memang benar kan. Kita sudah lihat lah tahun 1913 harga $1 itu sebenarnya $1. Tapi tahun 2023 harga $1 itu udah nilainya sekitar 0,0013 gitu loh. Artinya nilainya itu sendiri udah menuju 0 bro. Kalau kita belajar limit di kuliah itu sudah menuju 0 nilainya, hampir tidak punya nilai gitu loh. Dari yang tahun 1913 hampir 100 tahun gitu loh. Iya kan? Nah makanya di situ muncul Bitcoin, teorinya kan berlawanan. Dia malah makin tahun makin jalan nilainya makin terbalik kan, deflasi kan. Benar. Nah, pertanyaan gue gini bro, sebenarnya lu tahu nggak sebenarnya bahwa bank itu kan sudah ribuan tahun istilahnya muncul kan. Dan sebenarnya waktu itu bank itu sebenarnya membuat solusi bagaimana orang-orang kaya atau orang-orang yang punya duit itu tidak menyimpan duitnya mereka di rumah karena syarat dengan perampokan dan lain-lain. Mereka nyimpanlah di bank gitu. Hingga pada akhirnya berjalan akhirnya muncullah sifat dari bank itu greedy tadi, yaitu dengan mereka menjual ya. Makanya kita kenal dengan bank fractional reserve kan. Bagaimana uang-uang dari nasional ini mereka gunakan hampir 90% untuk mereka pinjamkan lagi ke orang lain. Nah, ini yang sebenarnya kita tentang, yang akhirnya menyebabkan nilai mata uang semakin turun. Ya akhirnya nilai mata uang kita habis gitu loh. Even gue pernah dengar bro, ternyata $1 itu sekitar sekitar $2.5 itu sebenarnya $1 bro. Gue nggak tahu tanggalnya, itu mungkin sekitar 1970-an atau 80-an. Lebih mind blowing lagi bang. Tahun 1946 ketika rupiah pertama kali diterbitkan, $2 itu sama dengan 1 gram emas. $2 1 gram emas. Oh, di mana waktu itu 2 gram emas berapa dolar? Berapa itu dia? Sekitar itulah ya, sekitar itu ya. Kemudian kan Bretton Woods, ya kan? Bretton Woods 1942 itu kan? 1944 ya kan? Ada berapa? 54 negara itu. Ya sebelum Perang Dunia, mereka ya udah dunia udah kacau balau nih. Terus gimana nih mengenai keuangan kita? Akhirnya ya udah ditentukan lah kan, dolar lah sebagai ini mata uang resmi seluruh dunia, ya kan? Yang waktu Bretton Woods itu kan bilang ini ya sudah tidak apa lagi sama emas ya? Di Bretton Woods ya? Atau tahun 1971 tuh waktu itu? Ya, jadi ceritanya mungkin di 1944 ketika Eropa kalah perang semua, Amerika itu mengundang semuanya ke kota namanya Bretton Woods. Iya, Bretton Woods. Yeah. Kemudian di situ sebenarnya ada satu ekonom namanya Keynes itu dia mengusulkan satu mata uang yang
netral gitu. Netral, oke. Tapi Amerika merasa jumawa gitu. Dia bilang karena dia mau menang perang gitu. kan. Akhirnya disepakati bahwa $35 itu akan dikaitkan dengan 1 troy ounce emas atau 31,1 gram emas. Oke. Dan waktu itu kan zaman perang semua emas Eropa itu dititip ke The Fed. Iya, The Fed. Karena takut diambil sama Nazi kan, Jerman. Iya. Nah, ketika even The Fed sendiri swasta kan? Swasta. Iya kan? Iya. Oke. Dan kemudian 1971 itu ketika Amerika waktu itu terlibat perang Vietnam. Iya, Vietnam. Oke. Dan butuh biaya gede kan? Butuh biaya besar, betul. Presiden Nixon. Iya. Confidence-nya sama orang-orang ngecil karena Amerika kayaknya kaya banget gitu. Cetak uang terus gitu kan. Iya. Sampai satu hari Perdana Menteri Prancis dia calling the bluff Nixon. Ya udah aku kirim kapal perang aku dari Paris ke New York, aku mengambil emas Prancis semuanya. Kemudian berlabuh pada malam hari di New York. Pagi harinya si Nixon mengumumkan hubungan antara dolar dan emas disuspend sementara. Jadi kena rakpul. Dititipin tapi diambil ya? Iya, kena rakpul. Oke. Tapi setelah itu terjadi kan, Amerika kan butuh backingan lagi. Makanya dia mencari Saudi Arabia gitu itu. Makanya istilahnya negara petrodolar adalah ketika Amerika berjanji sama Saudi Arabia, gua akan support lo dengan militer, tapi semua mata penjualan minyak lo pakai dolar. Iya. Dan itu sudah berakhir agreementnya juga sekarang. Oke. Karena gini kan bro, kalau kita lihat beberapa negara-negara yang collapse sekarang, katakanlah Venezuela, Zimbabwe gitu ya. Mereka mencetak duit seenak jidatnya mereka kan. Akhirnya mereka akan kemakan apa yang mereka lakukan sendiri. Karena apa? Bayangin aja lu beli Indomie, lu punya duit segini bro. Karena lu mencetak duit lebih banyak daripada barang itu sendiri, ya kan? Jadi inflasi yang sangat-sangat hiperinflasi gitu loh. Benar. Nah, makanya di situ gue lihat bahwa Amerika cetak duit. Duitnya dikirim ke luar negeri bro. Makanya saya pernah tahu bro, ada kan istilah money laundry ya. Jadi money laundry itu benar bro. Memang cuci duit secara fisik. Serius. Lu baru tahu nggak? Iya. Lu baru tahu? Gimana tuh ceritanya? Benar bro. Jadi waktu mungkin masa-masa ya tahun-tahun 1960 lah, 60-70 itu memang ada duit Indonesia. Ada alatnya gitu. Ada secara kimia alatnya. Kemudian ada kayak kertas yang memang masih kosongan. Itu percis kayak $100. Wow. Bentuknya tapi kosongan. Nah, chemical inilah begitu dimasukin, celupin, itu jadi kertas. Itu benar, bro. Wow. Disitulah asal muasal money laundry. Okay. Iya. Nah, makanya kalau yang gua tangkap bahwa hebatnya Amerika di situ. Mereka cetak duit dengan cara yang tadi tuh. Artinya di setiap negara tuh diciptakan semua dolar-dolar, bro. Iya. Akhirnya semua negara tahu apa itu dolar. Iya. Begitulah cara manipulasi mereka, bro. Benar, mereka mengekspor inflasi mereka ke negara-negara lain. Iya. Karena kalau mereka hanya mencetak duit, tapi mereka hanya di negara mereka, ya sama kayak Venezuela, sama kayak Zimbabwe, seperti itu, imperium inflasi. Sama. Iya. Makanya itu kan terjadi terus sampai sekarang. Mereka melakukan apa? Ya perang dengan cara itu. Mereka 1.000 triliun dengan cara perang, gitu loh. Iya. Nah sekarang balik lagi kita ke si Bitcoin. Bitcoin itu memiliki pengetahuan ke sana bahwa nilai uang ini sudah dikontrol, gitu loh. Sekarang kita nggak usah jauh-jauh, Indonesia sendiri, kita tahu bahwa hubungan antara bank sentral sendiri dengan pemerintah itu independen, bro, independen. Sekarang Bank Indonesia mau cetak duit 1 triliun, emang dia ngelapor ke Bank Indonesia, ke pemerintah, nggak ngelapor, bro. Dia cetak duit aja, gitu loh. Kenapa saya bilang itu? Kalau misalkan kita punya uang sekarang 6.000 triliun, suruh aja cetak 6.000 triliun, bayarkan aja, selesai masalah kan? Kalau secara logika kan? Iya. Tapi kan nggak secepat itu. Karena apa? Karena kita nggak ada punya hak untuk mencetak duit itu. Siapa yang punya hak? Itu tadi. Yang lu bilang tadi. Iya. Nah makanya balik lagi ke si Bitcoin tadi. Tapi balik lagi, menurut pandangan lu, apakah ini akan menentang sistem keuangan yang ada? Enggak. Tapi yang sedikit banyak akan merubah cara orang berpikir mengenai uang. Oke. Jadi uang dalam teori ekonomi, the bad money always akan selalu dipakai orang. Bad money. Ya, jadi ada bad money, ada good money. Bad money itu duit yang nilainya terus turun dengan cepat. Dan orang tidak akan mau keep, orang akan terus belanjain gitu. Oke. Dan itu adalah dunia kita sekarang, fiat, dolar, euro sama macam. Yang good money, emas, perak, mungkin properti juga, itu akan di keep sama orang karena value terus naik. Value terus naik. Iya. Berarti investasi dong.
Tergantung di daerah mana, karena setiap orang tuh Bitcoin itu kan open protocol, jadi orang bisa pakai sebagai store of value, bisa sebagai medium of exchange, bisa pakai sebagai teknologi baru dan segala macam ya. Dalam arti sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin ini sebenarnya fungsinya sama kayak uang kan? Bitcoin pada dasarnya, ya Bitcoin iya ini kan? adalah, kalau menurut aku pribadi, itu Bitcoin itu adalah bentuk uang yang baru yang orang nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Iya, cuman kan memang ada kelemahan di sana bro. Karena kalau pembayaran, kalau nilainya tidak stabil itu menjadi masalah. Bayangkan saat ini saya beli nilai boneka ini 100 ribu. Besok-besok Bitcoin nilainya naik jadi 1 juta. Ini harganya sekarang udah jadi 10 juta. Ya kan ini kan menjadi masalah. Nah, jadi problemnya sebenarnya di Bitcoin itu kalau untuk pembayaran masih agak susah sih. Tapi kalau untuk di store of value-nya, karena tadi sama kayak emas, di keep dia nilainya naik, itu mungkin agak make sense. tapi kalau misalnya kita coba permainan beradu pikir ya. Gimana kalau misalnya dihargai dalam bentuk Bitcoin? Oke, nilai sama dong. 1000 Satoshi misalnya. 1000 Satoshi sama 1000 Satoshi. Iya. Nah, aku setuju. Cuman kan kita harus menghilangkan negara, Pak. Nggak mungkin. Tapi itu yang udah terjadi di El Salvador, Pak. Oh, El Salvador, yes. El Salvador, kemudian di okay. beberapa circular economy di Honduras, mereka pricing semuanya pakai Bitcoin karena hanya akan ada 21 juta Bitcoin, dan 1 Bitcoin equal to 1 Bitcoin, ya kan? Oh iya. Jadi 1000 Satoshi ya 1000 Satoshi. Ya saya setuju sih dengan itu, karena apa yang menyebabkan sekarang nilai Bitcoin sama dengan 1 miliar? Ya gara-gara rupiah. Tapi ke dolarnya berapa? Hanya 70 ribu kan? Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir 70 ribu dengan 1 miliar ini kan jauh banget bedanya bro. Iya. Tapi nilainya 1 Bitcoin. Benar. Nah kenapa kalau Bitcoin 1 Bitcoin ini 1 Bitcoin aja? Iya. Ya kita harus hidup di negara yang lain bro. Iya, saya setuju. Itu mindsetnya harus digeser sedikit. Jadi ada Bitcoin mindset, ada fiat mindset. Kalau Bitcoin mindset tuh hanya ada 21 juta Bitcoin. Fiat mindset 1 Bitcoin tuh gue bisa dapat berapa rupiah atau berapa dolar gitu. Betul. Dan kita harus ingat bahwa setiap tahun itu nilai selalu berkurang. Lu tahu nggak kenapa bro? Inflasi. Ya, kenapa terjadi inflasi? Cetak duit lah. Kenapa terjadi cetak duit? Karena fractional reserve banking. Oke. Kenapa terjadi fractional reserve banking? Karena memang sistem ini didesain begitu. Bahwa sistem keuangan kita ini berdasarkan sistem hutang gitu. Harus terus berkembang dan juga supply uang harus terus bertambah. Oke, gue kasih satu insight sama lo bro. Jadi di dalam ekonomi itu namanya ada multiplier money. Karena yang tadi saya sebutkan, yang mencetak duit itu harus bank sentral. Nah, bank sentral mencetak duit, dia harus salurkan dong, distribusi dong ke masyarakat. Benar. Tapi nggak bisa langsung. Dia harus lewat step-step lagi. Katakanlah bank umum atau bank nasional atau bank swasta. Layer 1 disebut dengan M1. Baru nanti dari bank-bank ini akan menyalurkan lagi bro. Katakanlah ke BPR atau financial institution ataupun yang lain-lain, itu masuk ke M2. Baru M2 masuk lagi ke yang lain, M3, M4 dan seterusnya. Sampai ke masyarakat mungkin bisa M3 atau M4, bebas. Tapi lu percaya nggak bahwa setiap pergantian dari M0 ke M1, M2, M3 itu ada bunga? Iya kan? Iya, betul. Sekarang Bank Indonesia akan cetak 1 triliun. Dia kasih bunga, makanya ada bilang kan suku bunga bank, ya kan? Dia akan cetak. 2% setahun. Yang di M2 ngasih lagi ke M3, 10%, betul kan? Dari M3 ngasih lagi, 15%. Bayangkan. Bunga berbunga. Berbunga. Ini kan multiple money bro. Sekarang pertanyaan gua, ketika Bank Indonesia mencetak 1 triliun, dia kasih 2%, berarti berapa? 2% sekitar berapa? 200 juta? 200 miliar. 200 miliar ya. Pertanyaan gua, 200 miliar itu uang apa? Dari angin. Bukan uang kan bro? Bukan. Makanya dia harus cetak lagi. Tahun depan harus cetak lagi. Kenapa? Benar. Di saat semua orang akan rush money, di saat orang semua akan mengambil uang semua, wah kita nggak ada cadangan duit cashnya. Dari mana dong duitnya? Ya udah, print lah, cetak lah. Begitulah terus bro. Sampai nilai mata uang kan kita harus sama, 1 rupiah sama 100 rupiah pada saat yang sama kan harus 100. Tapi ketika cetak duit nggak mungkin dong 1 sama 1 kan, nggak mungkin. Kita harus turunin dong nilainya. Makanya 1 rupiah jadi mungkin 0,4 rupiah hingga akhirnya sampai 100 tahun. Mungkin tadi lu bilang 40 tahun 45 ya kita cetak rupiah pertama ya. 46 ya. Mungkin sekarang udah berapa? 78 tahun lah. 78 ya. 78 tahun ya. Berarti setiap tahun deflasi bro. Harga 1 rupiah mungkin sekarang berapa? 0,00004 lah mungkin. Itu seperti itu bro.
Mind blowing banget ya. Mind blowing banget. Iya. Seperti itu kerja dunia. Iya. Pertanyaannya balik lagi kan, kalau misalkan Amerika, ya kan, Jepang, France, semua negara-negara G8 ya kan, G20, katanya punya utang. Kemana punya utang? Berarti bukan negara dong. Ke elit global. Nah itu bro, nah itu. Jadi ini sangat menarik. Kenapa? Di situ mind blowingnya gua juga masuk ke dunia Bitcoin bro. Oh iya bang. Iya dari situ. Karena gua bukan gak suka dengan pemerintahan yang ada, bukan. Tapi bagaimana si pemerintahan ini fair dong. Lu kan dipilih oleh rakyat, ya kan. Jangan sampai lu kaya sendiri, kita miskin sendiri. Karena ini tadi masalah keuangan tadi. Nah sekarang pertanyaan gua bro, seandainya nih negara di dunia menggunakan Bitcoin, what happen? Dalam hal apa dulu bang? Dalam hal ya struktur ininya lah, struktur sosialnya. Boleh banget. Karena sudah dilakukan di El Salvador, kemudian di Texas, di negara bagian Texas sudah dipakai, di Bhutan juga udah menambang Bitcoin. Oke. Dan memang tidak sebagai medium of exchange, tapi sebagai strategic reserve asset. Oh berarti bukan dibayar untuk pembayaran? Belum, tapi di El Salvador sudah. Oh, Ya, El Salvador tuh unik karena dia tidak punya mata uang sendiri. Oke. Jadi dia pakai mata uang dolar. Iya. Berarti otomatis dia kebijakan moneternya dipengaruhi oleh Bank Sentralnya Amerika. Bank Sentral Amerika, betul. Dan dia pengen punya opsi untuk cari yang lain, makanya dia adopsi Bitcoin gitu. Iya, oke. Tapi untuk negara-negara, kemudian perusahaan-perusahaan seperti MicroStrategy segala macam, mereka mengadopsi Bitcoin sebagai strategic reserve asset gitu. Oke. Jadi aset strategis yang harus dimiliki karena kan kembali lagi premisnya Bitcoin itu hanya ada 21 juta. Iya. Dan ada unlimited supply of money. Dan sekarang sudah hampir 19 juta yang tercetak kan? 20. Hampir 20 juta kan? Iya. Oh, iya. Berarti tinggal 1 juta dong. 1 juta 100 tahun ke depan. 100 tahun depan sampai 2140 ya? Iya. Okay. Ya, berarti akibatnya kalau kita simpan Bitcoin sebagai aset strategis, lama-kelamaan value kita dalam bentuk fiat akan semakin tinggi Bitcoin. Okay. Akibat multiplier effect-nya apa? Negara akan punya banyak uang untuk membiayai program. Iya. Multiplier effect-nya lagi apa lagi? Pajak akhirnya bisa diturunkan. Oke. Multiplier effect-nya apa lagi? Akan lebih banyak kesejahteraan segala macam, nutrisi kesejahteraan, kemudian kesehatan dan program-program akan semakin ramping karena pemerintah akan memfokuskan energinya untuk mendapatkan Bitcoin sebanyak-banyaknya sehingga dia akan tidak akan lagi kayak berusaha cheating gitu. Mati dong nanti falas bro. Mati dong falas. Sekarang gini ya, kita logika aja lah ya. Iya. Kita udah sering lah keliling dunia, ya, ke Jepang, ke Singapura, ke Amerika, ke Dubai, ke semua ya. Yeah. Katakanlah satu barang, handphone aja, kita nggak usah jauh-jauh, handphone Samsung S24. Itu nilainya barangnya itu sama aja bro. Di sini mungkin 24 juta, ya kan? Di Dubai mungkin dalam bentuk 1000 EAD. Di Jepang mungkin dalam bentuk 3000 yen gitu. Nilainya aja yang berbeda, tapi sebenarnya sama. Iya. Nilai dari barang itu sama. Cuman karena kita berbeda-beda negara, ini seolah-olah berbeda nilainya gitu loh. Yep. Pertanyaan gua, kenapa ini nggak satu aja, satu harga aja? Ini masalah, kembali lagi masalah, karena ini teori yang saya pelajari, itu masalah sistem kontrol. Karena uang itu satunya adalah sistem kontrol. Gimana, karena kan mata uang itu hanya berlaku di negara uang itu sendiri, kecuali Amerika kali ya, USD ya. Jadi dengan negara bisa, dengan di suatu wilayah aja mata uang itu berlaku, maka diciptakan seolah-olah value-nya itu berbeda. Padahal sebenarnya semua sama. Gitu. Iya, semua sama. Makanya kalau kita ada borderless money seperti Bitcoin, itu semuanya harganya sama gitu. Oke, berarti sudah ada ya suatu konsep akan istilahnya gini, kajian bisnis gitu. Apabila semua menggunakan Bitcoin, what happen gitu loh? Ya. Tapi kan jadi ini bro. One word, one currency, one government. Iya, beda itu. Kembali lagi, kalau misalnya Bitcoin itu dia punya rules, tapi nggak punya rulers. Kalau one world, one currency, dia ada bank sentral, ada rulers, ada rules. Ada kamu harus ikut rules, kamu ikut sama yang dibuat sama rulers. Gitu. Oh iya. Oke bro, oke, ini menarik. Oke. Jadi teman-teman udah tahu lah ya bagaimana sih sebenarnya
teman-teman udah banyak tahu sih bagaimana sih sejarah Bitcoin, kemudian kenapa muncul, dan beberapa teori-teori yang aku sebutkan tadi bro itu agak make sense. Beberapa aku temukan sama orang, gila mind blowing banget dan itu benar gitu loh. Iya. Nah sekarang akan menjadi suatu pertanyaan adalah sampai saat ini kan si penemu si Bitcoin sendiri kan masih belum menunjukkan dirinya. Bahkan sampai sekarang HBO sendiri tuh sudah mempublish sebuah film dokumentasi gitu. Bagaimana orang-orang lama itu katakanlah seperti siapa si Nick Szabo, kemudian Adam Back gitu ya, kemudian si Hal Finney gitu ya, kemudian si Lan dan lain-lain lah gitu. Kemudian kayak mereka percaya diri gitu loh, percaya diri bahwa si Satoshi Nakamoto itu adalah si X ini gitu loh. Iya. Menurut lo gimana sih bro mengenai ini? Menurut gue sih it doesn't matter siapa Satoshi gitu, karena kalaupun dia datang kembali kemudian dia menjual 1,1 juta koin Bitcoin yang dia punya, itu tidak akan merubah networknya karena Bitcoin ini sudah sangat terdesentralisasi. Ada lebih dari 10 versi software yang Bitcoin punya gitu, yang semuanya back compatible gitu. Kalau misalnya Satoshi mencoba mengcapture networknya lagi, dia harus bisa mengconvince 51% orang di seluruh dunia untuk mengikuti caranya dia. Jadi makanya dia Bitcoin ini udah seperti kotak Pandora yang nggak bisa dimasukin lagi gitu. Dan siapapun jadi Satoshi itu menurut saya nggak mungkin, nggak relevan gitu. Karena kalau ada jokesnya yang saya dapat tuh, we are all Satoshi. Kita semua ada Satoshi karena semua kita pengen punya negara hidup yang lebih adil, uang yang lebih sehat dan juga keluarga yang lebih bagus segala macam. Except Craig Wright. Apa itu? Craig Wright ada satu orang yang si Craig Wright. Fake Toshi. Fake Toshi. Fake Toshi Australian. Oke bro, ada sedikit di benak saya, tapi agak terlalu liar gitu loh bro. Silakan. Iya kan. Jadi kan si Satoshi Nakamoto sendiri kan tidak menunjukkan dirinya sendiri gitu loh. Dalam artian bahwa dia pengen bahwa ya desentralisasi dan memang anonimus itu kan selalu ada, ya kan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sistem yang diciptakan dia itu sendiri, itu dia lakukan sendiri atau dia menciplak karya-karya orang yang sebelumnya, atau dia menyempurnakan apa yang sebelumnya orang tidak pernah kerjakan pada saat itu gitu loh. Yang terakhir, dia menyempurnakan. Jadi seperti halnya ilmuwan dan juga peneliti pasti memakai langkah-langkah yang sudah dipakai orang sebelumnya gitu. Setiap problem pasti di sistem ada improvement. Jadi bisa dibilang dia itu mendapatkan sebuah improvement baru dari 40 tahun evolusi orang mencoba menciptakan mata uang yang terdesentralisasi. Bahkan sekarang pun Bitcoin ini masih terus mengalami improvement gitu. Jadi bagaimana agar lebih secure, bagaimana lebih menjaga privasi, bagaimana freedom dan segala macam itu dilakukan gitu. Banyak evolusinya. Arah gua ke sana adalah yang lebih liar, pertanyaan gua adalah bisa nggak Bitcoin dimatiin? Bisa. Bisa dimatiin? Bisa. Selesai dong kita bro. Bisa kalau internet kita mati. Bisa kalau internet kita mati. Tapi nggak juga. Kalau internet kita mati, listrik. Kok kita nggak ada listrik lagi bang? Nggak ada listrik ya? Sama sekali nggak ada listrik. Kan? Internet masih bisa. Kalau internet mati, kita tanpa internet masih bisa. Masih bisa. Kan? Karena saya pernah dengar kayak Adam itu juga dia pakai satelit bro. Iya. Dan pernah ada uji coba juga pengiriman Bitcoin itu menggunakan sinyal AM. Sama radio. Ya. Bisa juga dikirim itu. Bahkan di Afrika ada satu programmer namanya Mancakura. Kita bisa beli Bitcoin pakai model Nokia SMS itu bang. Oh, Nokia SMS bisa? Iya, pakai yang opsi klik A1 tik kirim Bitcoin, 2 situ. Pakai eSIM SIM card ya berarti ya? Itu ya? Oh, oke. GSM ya? GSM. Nah, bisa ya? Iya bisa. Oke. Kalau nggak ada listrik lagi, nggak ada Bitcoin. Tapi ketika nggak ada listrik lagi, kita nggak akan mikirin soal Bitcoin. Kita akan mikirin gimana kita hidup. Iya, kita hidup. Artinya kalau Bitcoin nggak ada, karena listrik nggak ada, ya udah dunia kiamat gitu aja. Iya. Ya maksudnya kita nggak bisa hidup, nggak punya listrik, nggak bisa hidup. Iya. Energi lah ya. Berarti Bitcoin ini dekat sama energi. Iya kan? Karena gue baca juga bahwa Bitcoin itu security power-nya itu ada di listrik itu sendiri. Benar. Iya kan? Benar. Oke bro. Sekarang gini, pertanyaan gue gini. Waktu si Satoshi Nakamoto memberikan rilis pertama,
Kemudian begitu dia uji coba lepas, terus tahu nggak dalam pikiran gua apa? Ini sama kayak penciptaan dunia bro, the universe, Big Bang. Big Bang. Iya. Jadi gue kepikir-pikir juga nih ya, kalau Tuhan itu katakanlah Tuhan ya, sama kayak si Satoshi Nakamoto, dia menciptakan Big Bang. Kemudian ada istilahnya entah galaksi atau apa bertempur gitu, tung gitu ya, baru menciptakan alam semesta. Tapi dalam hal ini Tuhan nggak bisa kontrol lagi bro. Dalam hal ini ya, Tuhan nggak bisa misalkan, oh yang di sana buta di sana lempar ke sini, yang itu nggak. Gue kadang mikir, apa mungkin itu cara kerja universe? Wah ini philosophical banget ya. Gitu loh. Jadi cara kerja si Tuhan tadi itu adalah bagaimana supaya ini bertempur kemudian dia mengembangkan alam semesta. Gitu ya. Tanpa dia bisa ngatur lagi. Oh, Saturnus harusnya di sini, galaksi Andromeda di sini. Tanpa dia ngatur lagi. Apakah itu terjadi dengan Bitcoin, bro? Begitu dinyalakan, teng gitu ya kan, di open tes, udah. Bahkan Satoshi Nakamoto sendiri dia tidak punya hak. Dia tidak bisa lagi untuk ini mengotak-atiknya, nggak bisa lagi. Begitu kan? Sepakat, ya. Begitu kan? Iya. Nah itu bro. Itu yang sangat gue bilang, wow, this is like a God gitu loh. Ini seperti pemikiran Tuhan gitu loh. Ya kan? Sudah sangat terdesentralisasi, sudah tersebar, susah untuk masukinnya lagi. Even yang kreatornya sendiri nggak bisa kontrol itu barang bro. Iya. Arti kontrol itu apa? Contohnya, dia bilang 21 juta kan, terus sekarang udah tercetak 20 juta. Gue iseng lah mau nambahin lah jadi 50 juta, bisa nggak? Gak bisa lagi. Even kreator sendiri nggak bisa. Iya. Kadang-kadang gue mikir apa Tuhan seperti itu ya. Begitu dia ciptakan dunia, udah dia kayak ya udah ya gitu ya. Kalian jalan sendiri ya gitu. Gitu bro. Nah tapi balik lagi bro, bahwa pengembangan si Bitcoin kan juga banyak kan. Mungkin ada Segwit lah, kemudian pernah gue dengar ada kayak skor apa gitu ya. Ini bisa lu ceritain gak sih perjalanan panjang si Bitcoin? Ini mungkin udah hampir 15 tahun ya. Perjalanan panjangnya sampai ke sempurna sekarang gitu bro. Jadi Bitcoin itu pertama kali kan pas dibangun sama Satoshi, dia punya limited capacity, per blok tuh cuma bisa 1 megabyte. Oke. Kemudian tahun 2017 itu ada namanya block size war. Di mana ada sekelompok miner, mereka bilang Bitcoin ini terlambat dalam transaksi. Jadi kan ada di base layer ya. Di base layer. Hanya ada bisa 7 sampai 10 transaksi per 10 menit. Dan mereka pengen ya udah kita increase aja block size-nya biar transaksi bisa masuk lebih banyak sehingga orang bisa lebih cepat, karena tujuannya kan beberapa orang berargue bahwa white paper dari Satoshi ini adalah peer to peer electronic cash system itu electronic cash system dan kalau di currentnya sistem yang bikin sama Satoshi sekarang itu tidak mungkin terjadi gitu. Karena selalu lambat banget gitu lah, nggak cuma 7 sampai 10 transaksi gitu. 7 TPS ya. Terus kemudian tapi ada kelompok lain bilang nggak apa-apa, ini kita bikin Bitcoin memang sengaja bikin lambat, tapi kemudian kita bikin layer seperti kayak internet. Ada layer-layernya ya. Ada yang lebih cepat, ada lebih lambat gitu ya. Base layernya internet itu adalah TCP/IP, kemudian ada namanya layer berikutnya transport network ya kan? Baru terakhir application. Iya, ya kan? Gitu. Jadi sengaja dia kemudian kan ini yang di kelompok yang block size ini yang Roger Ver yang memimpin. Dan habis itu forking kan dari Bitcoin Cash, BTH jadi Bitcoin Cash, Cash menjadi Bitcoin Satoshi Vision dan segala macam banyak pecahan. Tapi kemudian masalah Bitcoin Diamond banyak. Dan ketika itu gue termasuk yang beruntung lah, karena gue punya Bitcoin sedikit, gue bisa dapat 5 jenis Bitcoin gitu. Tapi in the end orang-orang memutuskan bahwa Bitcoin BTC itu yang original gitu. Jadi mereka menjual semua dan belikan Bitcoin lagi, dan itu makanya rantai terpanjang yang menang dan dipakai. Dan dari situ tuh orang mengembangkan lagi gimana caranya biar Bitcoin ini bisa dipakai sebagai medium of exchange. Jadi orang mengembangkan namanya Lightning Network. Lightning Network tuh di Indonesia mungkin belum terlalu familiar. Belum. Di luar tuh udah familiar banget gitu. Udah, itu layer atas banget dan off chain kan? Layer 2 itu ya, layer 2 off chain. Jadi sengaja memang di layer 1 itu ibaratnya seperti Fedwire. Jadi antar negara kirim duit ke negara lain memang lambat. Tapi sangat secure. Betul. Pasti gitu. Pasti banget, pasti sampai gitu. Nah juga di Bitcoin juga kalau misalnya kita kirim miliaran dolar, kita nggak mungkin pakai layer 2, kita harus pakai base layer. Dan fee-nya bisa kita tekan. Waktu itu ada tahun 2020 nggak salah, orang ngirim $2 miliar, fee-nya itu cuma
$20. $20, oke. Ada nggak teknologi lain yang bisa mengirimkan uang value sebanyak itu dengan fee hanya $20? Bro, jangankan mau dikirim bro, itu udah kirim tentara bro. Kirim tentara, kirim helikopter, kirim semua lah, resource. Iya. Jadi kemudian itu lagi kan, kembali lagi tadi ke Lightning. Lightning itu gimana caranya? Kalau kita cuma punya $1, $2, $3, pengen beli kopi misalnya gitu. Jadi itu basically dia pakai side chain, off chain gitu. Iya. Di mana kita saya sama abang bikin channel dan kita sama-sama taruh duit di dalam channel itu dan kita sama-sama transaksi. Jadi analoginya gini, abang punya warteg, saya mahasiswa, saya datang ke abang, bang, aku punya 500.000 nih, 500.000 nanti aku makan tempat abang ya selama sebulan ya gitu ya. Abang catat ya gitu ya. Catat. Datang tiap hari kan, abang catat. Pas akhir bulan aku mau tutup channelnya kan, bang, hitung bang berapa semuanya gitu. Oh ternyata kau cuma makan 495.000. Oke bang, oke nih 1.000 balik sini ya gitu. Ya kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Pas sudah tutup channel baru dibawa ke on-chain. Oh ya, baru diverifikasi ya. Baru diverifikasi. Jadi kelihatan seolah-olah cuma ada satu transaksi padahal di Lightning itu ada banyak gitu. I see. Ya sama sebenarnya kayak prinsip fiat sekarang bro. Kita punya 1 triliun sekarang kan, tapi ya tercatat aja. Tapi benar kan 1 triliun nggak tahu juga kan, tapi tercatat ya udah kita pakailah putar ya kan. Iya. Betul gitu bang. Iya. Nah evolusi berikutnya dari Bitcoin ini adalah masalah custody. Jadi orang pengen nyimpan tuh gimana supaya aman gitu. Karena orang terkadang susah belajar nyimpan di hardware wallet, kemudian juga nyimpan segala macam gitu. Jadi ada sekelompok orang bikin protokol namanya Fedimin. Fedimin, oke. Di mana itu pakai collaborative custody. Jadi ibaratnya abang ini satu perusahaan nih. Sama-sama abang bikin suatu federasi atau komunitas. Di mana abang tunjuk 2 atau 3 orang guardian untuk jagain kas keuangan ini gitu, kas komunitas ini. Nah di situ dibikin di Fedimin itu jadi semua orang bisa chip in ke sana ke dalam komunitas federation yang anggota, dan antara anggota bisa transaksi dengan privasi dan tinggi, orang tidak tahu siapa yang kirim segala macam. Ya anonim. Bahkan si guardian nggak tahu ini uangnya dikirim kemana aja, tapi masih dalam uang itu gitu. Dalam uang itu ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Segwit itu sesaat setelah Block Size Wars tadi. Jadi ada gimana caranya memisahkan. Segwit itu basically segregated witness. Jadi sebelum Block Size War 1 megabyte itu transaksi itu harus punya signature. Setiap transaksi harus punya signature. Signature ada. Oke. Ya tersendiri gitu. Nah ini signature-nya agak dipisah. Jadi block size-nya memang agak sedikit membesar kelihatannya, tapi sebenarnya itu kayak efisiensi dari blok itu sendiri sebenarnya itu. Nah kemudian di cycle sebelumnya tahun 2020 itu ada namanya Taproot. Oh ya, Taproot, yes, Taproot itu basically orang bisa bikin inscription gitu di dalam Bitcoin gitu ya. Makanya kita awal tahun ini banyak mania mengenai ordinals ya. Ordinals atau NFT-nya Bitcoin dan segala macam gitu. Berarti bisa smart contract ya? Smart contract bisa, bisa. Jadi kita bisa nyimpan kayak misalnya buku yang udah tua banget dari Yunani, kita digitalize, kita masukkan Bitcoin. Karena di Bitcoin everything's forever gitu. Everything is forever, yes. Everything is forever. Even kita sekarang mau nge-track asal Bitcoin kita punya, itu bisa bro. Bisa. Ini asalnya dari mana, itu bisa. Iya. Dan terakhir ada Score ya, masih tahu gak? Score, baru dengar saya. Baru dengar ya, itu teknologi gini bro. Sebenarnya teknologi ini ada namanya teknologi fraktal. Jadi gue juga orang teknikal, gue elektronika, sarjana teknika. Jadi gue pernah dengar namanya fraktal. Jadi fraktal itu kayak misalkan lu lihat suatu gambar gini, tapi ketika lu masuk, lu masuk lagi ke dalam, masuk terus sampai itu unlimited bro. Jadi literasi unlimited. Nanti lu cari itu fraktal system. Itu luar biasa penemuannya waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2008 kira-kira bro. Itu gila matematiknya bagaimana literasi itu. Dan itu menggambarkan konsep universe. Iya. Jadi apa yang lu lihat sekarang, ya kan? Itu begitu dia masuk dalam, sama kayak tubuh kita bro. Ya kan? Lu lihat tangan gua masuk ke dalam kulit dan sampai ke molekul, sampai ke atom ada lagi gitu kan. Nah, bayangkan. Sama kayak universe juga. Ini manusia masuk ke bumi, tata surya, luas juga kan? Iya. Nah, dalam satu kesimpulan adalah bahwa ternyata kehidupan ini adalah sebuah titik.
Bayangkan. Wow. Iya. Artinya bayangkan dari yang terkecil sampai ke yang besar banget. Iya. Iya kan? Singularisme. Ini. Jadi konsepsi skor ini, itulah bagaimana, kan tadi kan bayangkan aja transaksi kita total ada berapa sekarang? Berapa giga ya? Udah giga kan? Kan 1 mega kan? Per 10 menit, kali 10 tahun, kali 10 tahun. Itu mungkin hampir 192 giga. Ya giga hampir 500 giga lah. Iya. Bayangkan ini, yang 500 giga, ini jadi 1 kilobyte. Wih. Itu bro. Oh wow. Bayangkan. Jadi bisa muat banyak lagi, bisa lebih banyak lagi. Bayangkan itu. Itulah teknologi yang dibangun waktu itu. Cuman nggak tahu sekarang pengembangan seperti apa. Cuman secara konsep iya. Secara konsep ya bro. Sekarang gue tanya, misalnya boneka ini. Ini ada berapa triliun molekul di dalamnya? Wah nggak hitung. Nggak hitung kan? Iya. Tapi kalau ngeliat dia ini ya 1. Iya. Benar gak? Iya. Nah itu. Sama kayak gitu. Dari 990 giga ini bisa nggak jadi 1 kilobyte? Bisa. Iya. Artinya apa? Begitu 1 kilobyte itu akan bisa tertanam di mana? Di handphone. Ya dong, handphone kita berapa giga bro? Berapa giga lah sekarang kan? Iya. Jadi atau katakanlah smartwatch kita ada berapa giga? Nah bayangkan kan kita harus ini kan namanya Bitcoin kan ya terdistribute kan, decentralized, terdistribute kan. Jadi apapun yang terjadi terdistribute kan. Nah jadi kalau misalkan di situ ada 192 giga misalkan, ya kan harus di server kita harus 193 kan? Iya. Tapi bagaimana supaya 193 jadi 1 kilobyte. 1 kilobyte. Wow. That's the technology ya bro. Udah jalan tuh bang? Nggak tahu. Itu justru gue mau nanya ke lo. Nah jadi pertanyaan gue gini bro. Jadi ketika ada ide-ide yang dibangun di dalam teknologi pembangunan si Bitcoin ini sendiri, ini gue dengar ada 600 developer yang harus approve baru dilakukan hard fork gitu loh bro. Benar gak? Enggak. Jadi setiap makanya gue tanya tadi di awal adalah apakah si Bitcoin ini bisa dilakukan manipulasi gitu loh. Kenapa? Karena lu bilang tadi bahwa ada penambahan teknologi. Oh, bisa dong penambahan teknologi gitu loh. Kayak semacam undang-undang bro, amandemen. Di amandemen. Yeah. Kalau sesuatu hal yang bisa di amandemen, ini nggak akan ada trust gitu loh. Yeah. Nah, sekarang pertanyaan gua, ini ketika ada terjadi perubahan, katakanlah hard fork maupun soft fork di dalam Bitcoin, ini mekanisme seperti apa bro? Jadi biasanya itu kita seorang developer biasa kami bikin suatu proposal namanya BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Itu akan disubmit di GitHub-nya Bitcoin Core dan itu open source. Dan itu kan akan dilihat oleh jutaan mata developer lain gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu baru nanti didiskusikan di dalam forum GitHub itu apakah nilai atau enggak gitu. Dan itu sangat stringent sekali, sangat susah sekali untuk diimprove. Nah, ketika itu sudah diimprove, harus ada persetujuan dari 75% miner di seluruh dunia yang mau mengadopsi proposal ini gitu. Dan itu kayak step root itu diusulkan sekitar 6 atau 7 tahun sebelum dia diaktifkan. Oke. Terlalu lama ya. Okay. Nah, jadi memang dia akan sangat hati-hati sekali karena kita dealing with people's money gitu. 1,3 triliun dolar aset tersimpan di sini gitu. Di Bitcoin ya. Semua orang 1.3 triliun dolar. Triliun dolar. Yes, triliun dolar. Dan semua orang pasti dong nggak pengen ini dia sembarangan di-improve gitu. Betul. Jadi yang ada semacam kekhawatiran ini dikuasai sama sekelompok orang 600 developer atau 60 developer enggak. Karena nanti bahkan orang-orang yang nggak setuju sama improvement ini walaupun improvement sudah jalan, dia masih bisa pakai software yang versi lama, bro. Oh. Karena semuanya back compatible. Oh, sama compatible ya. Karena memang ada beberapa exchange pakai Segwit, ada yang enggak juga. Iya. Jadi beberapa ada nggak update juga. Semuanya back compatible gitu. Terserah orang punya freedom untuk memakai software mana yang mereka mau dan. Tapi transaksinya tetap satu blok sama. Sama. Oke. Jadi sangat jelimet sekali dan. Nah, maksud gue gini bro, ketika terjadi perubahan hard fork misalkan, sudah di-approve katakanlah ribuan orang, approve. Siapa yang akan menjalankan proyek ini? Jangan proyek ini biasanya pertama dari saya butuh nggak approval beberapa layer untuk gas. Kan biasanya di GitHub kan langsung apa sih namanya CIDC ya, langsung
push gitu ya. Iya, Nah, siapa yang nge-push ini bro? Siapa yang nge-push ini? Orang yang mau menjalankannya nanti. Jadi kan itu open source, semua orang bisa akses. Iya, Semua iya. orang, nggak ada satu orang yang menekan itu, nggak ada. Jadi kalau dia udah dipublish, Iya. tinggal mau pakai atau enggak. Kalau pakai silakan pakai, kalau enggak nggak usah dipakai gitu. Jadi nggak ada satu tokoh kayak gubernur Bank Indonesia yang tekan. Nggak ada terus ya? Tepuk tangan nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Tinggal ini ada improvement kalau misalnya benefitnya ini kalau misalnya mau boleh gitu. Karena itu juga dipakai sama Bitcoin Wallet ya. Saya ada satu Bitcoin Wallet yang saya pakai private personally desktop namanya Sparrow. Oh Sparrow. Sparrow itu dia punya versi banyak banget. Kamu mau pakai versi manapun terserah kamu gitu. Itu sama aja. Sama bisa dipakai semua masih bisa luar dilakukan. biasa ya. Beda sama Microsoft ya. Atau Apple, beda sekali bro. Iya. Upgrade 5 tahun sebelumnya Iya. udah gak bisa lagi bro. Lelet. Dipasang tuh beli baru gitu loh. Iya kan. Aku itu kemarin. It's different with Bitcoin bro. Iya. Very different. Update improvement. If you don't like it, it's okay. Ya. Tapi kita tetap satu bus ya. Satu bus. Satu bus ya. Satu bus. Oh nice ya. Iya. Jadi kayak gue pikir-pikir ya si Bitcoin ini kayak ya bus tadi. Lu mau buat bus ya udah ini ya bus standar ya. Lu mau warnain dia, lu pakai trompet, lu pakai jalan di aspal, lu mau pakai es. It doesn't matter. Iya. Terserah lu mau buat kreatif sama Bitcoin, tapi ini bus ya, jalannya tetap sama ya. Benar. Kan dibandingkan sama project lain misalnya Ethereum kan. Waktu dia berganti dari proof of work Dari jadi proof of stake. Wow, ya. Itu kan para miner itu kan udah investing $1 million. $1 million, iya. Tiba-tiba karena keputusan yayasan atau keputusan beberapa developer gitu. Habis. Enggak worth zero gitu. Zero, ya. Itu enggak ada di Bitcoin. Habis. Ya makanya kita selalu membedakan Bitcoin is not crypto. Karena di Bitcoin itu we have rules but no rulers. Oke. Di crypto we have rules and we have rulers. We have rulers to make the rules. That's different bro. Ya, different itu. Tapi ada bilang Bitcoin is not blockchain bro. What the hell gitu. Gimana sih sebenarnya? Bitcoin is not the crypto is okay. Yeah. It's okay. Yeah. But Bitcoin is not blockchain. Mungkin dalam artian mereka mengagungkan bahwa blockchain ini harus yang sempurna dalam hal kita semua file bisa disimpan di situ, kemudian kita bisa bikin aset macam-macam, bisa bikin macam-macam lah Kalau proyek-proyek bego sih menurut gua mikir seperti itu. Karena dari kata sendiri block and chain, right? Iya. Block artinya ya memang kayak database masuk di blok. Iya. Dan chain ya kan artinya ada time frame-nya. Kemudian dia buat blok baru. Blok baru. Dan ya semua sistem yang gua bilang ya berbasis blockchain ya seperti itu cara kerjanya. Even what is make a difference? Katakanlah yang database sekarang gitu. Ya blockchainnya itu gitu loh. Setiap ada transaksi 10 menit dibungkus. Ya mungkin ada yang mau cepat, mungkin dibungkusnya per 2 detik ya kan. Masuk 2 detik bungkus. Kan itu yang membuat dia beda blockchain sama SQL query language tadi dengan database yang dibangun sama Oracle, dibangun sama SAP misalkan. Itu kan sistem dua hal yang apa sih istilah RDS bro, RDS. Relational Database Relational Database System ya. Nah, itu yang membedakan sama si blockchain tadi. Pada dasarnya kan sebenarnya blockchain itu kan ya database gitu loh. Cuman bedanya dia setiap mungkin menit, setiap detik dia ya kayak pindah gitu, pindah. Dan sebelum dia pindah dia diblok dulu. Nah, blok ini jadi hash gitu baru pindah lagi. Sebenarnya that's the simple things gitu loh. That's the simple things gitu loh. Iya kan? Nah, jadi ketika gimana sih cara bukanya blok ini? Ya lu punya private key aja. Jadi kalau ada 1 juta dalam satu blok itu lu punya private key masing-masing, ya lu bisa buka. Sebenarnya sesimpel itu bro, bagaimana dunia blockchain bekerja gitu loh. Nah, terlebih kepada Bitcoin. Bitcoin ya justru mengadopsi blockchain. Jadi kalau gue bilang ada yang bilang Bitcoin is not blockchain, gue pikir jadi apa gitu loh. Ya justru Bitcoin yang term blockchain itu dari Bitcoin awalnya. Iya, betul. Termnya si blockchain itu dari Bitcoin. Iya, tapi namanya sebenarnya di white paper itu bukan blockchain tapi time chain. Time chain, betul. Setiap blok baru itu terikat sama blok sebelumnya dan ada waktu yang ada waktunya ya betul, ada waktunya yang 10 menit tadi ya. Oke. Jadi kalau dirubah 10 menit jadi 1 menit harus semua blok lain harus dirubah. Karena dia pakai protokol SHA-256 enkripsinya. Jadi kalau satu blok yang baru dirubah, dia tidak akan sesuai sama blok yang lama. Blok yang lama tidak akan ubah lagi sampai 2009 sampai Genesis blok kalau mau dirubah.
Berarti prinsip universe ya bro? Iya, nggak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Iya, Once it's on, it's on. always on. It's never come back ya. Yeah. It's never come back. Yeah. Iya. Tapi kalau di universe ada black hole bro, yang membuat dia bisa berputar lagi ke ininya, ke intinya. Wah, itu. Ya prinsip infinity kan, infinity. yang gini tuh kan. Iya. Ya ini katakan si pertama kali dentuman mengembang, balik lagi dia bro. Ah itu prinsip infinity. Makanya black hole itu kayak ya dunia ini sama dunia ini sebenarnya sama, cuman kayak dia kayak berbalik aja. That's the blockchain bro, that's the Bitcoin, ya kan? Dalam banget ini. Oke bro. Yes. So sekarang lu khusus untuk ngajarin orang bagaimana mengenai Bitcoin dan uang, benar? Betul. Jadi Oke. kita bikin entity namanya Bitcoin Indonesia. Bitcoin Indonesia, oke. Itu dibentuk pada akhir September tahun 2023 kemarin. 2003, oke. Karena setelah Indonesian Bitcoin Conference waktu itu Jack Dorsey datang, Oke. Pak Gita juga datang waktu itu. Gue datang bro. Datang? Datang gue, Wah, tahu keren. gue. Nah, gue Yang Jack Dorsey gue kena scam gue. Bilangnya datang, gue datang. Iya. Tapi it's okay. It's okay, kan? Masih tetap ada Iya. conference dengan Pak Gita. Ya. It's okay. Dan kita realize waktu itu kalau kita belajar soal Bitcoin di luar negeri itu banyak informasi yang benar, gitu, yang mendalam gitu. Tapi di Indonesia nggak banyak. Kita hanya dengar dari selentingan dari influencer atau selentingan dari exchange. Tapi kemudian tidak banyak dipromosikan gitu. Padahal sebenarnya kan Bitcoin ini seperti saya bilang di awal tadi, penemuan 100 tahun yang revolusioner. Revolusioner gitu. ya, betul. Dan di sisi lain kita melihat bahwa banyak orang merasa kesusahan dengan hidup yang sekarang, dengan inflasi yang tinggi, susah menabung, kemudian merasa miskin dan segala macam gitu-gitu. Tapi ya kalau punya satu Bitcoin sekarang sih udah kaya bro. Tapi ya telat. Tapi ketelatan ini tidak akan membuat lu stop di situ aja. Karena ingat tadi ini akan berhenti sampai 2140. Which is dengan stock to flow by trillion dollars ya. Dia bilang kita akan reach sampai $1 juta one Bitcoin dengan stock to flow ya. Tapi $1 juta hari ini sama $1 juta pas itu sampai nanti beda nih. Beda. That's deflation bro. That's deflation. Yes. Inflasinya di That's situ. deflation. Tapi satu teori yang aku masih pikirkan dan mungkin akan terjadi adalah seperti tadi bro. 1913 nilai dolar itu satu sampai dengan 1 bro. Tapi sekarang nilainya itu sudah menuju 0. Sudah menuju 0 bro. Betul. Artinya dia tidak punya nilai lagi tuh. Betul. Nah, gue pasti yakin in someday, in some way mereka akan punya satu mata uang lagi. Pasti. Sudah mulai emang. Jadi ada namanya proyek namanya CBDC, Central Bank Digital Currency. Dan tahun depan, 2 Januari 2025, Bank Indonesia akan meluncurkan proyek Garuda. Udah lama bro. Tapi itu kan baru white paper. Ya, tapi di paper. 2 Januari 2005 itu sudah muncul untuk versi versi wholesale. Ya, wholesale. Ya. Nah, itu jadi memang karena siklusnya itu kan kita menganut prinsip ekonomi namanya ada dua paham ekonomi, ada Keynesian, ada Austrian. Keynesian itu sebenarnya Keynesian yang sebenarnya itu adalah ketika negara mengalami kesulitan ekonomi, maka negara wajib untuk menstimulus mencetak uang. Tapi ketika ekonomi lagi bagus, harusnya negara itu membayar hutang kembali gitu. Tapi dasar manusia tidak membayar hutang. Sudah tahu enaknya cetak uang, tidak mau terus cetak uang gitu. Jadi Keynesian yang disalahgunakan. Akibatnya memang itu tadi inflasi di mana-mana, kemudian muncul perang di mana-mana segala macam. Dan akhirnya memang ada riset. Makanya pas tahun 2020 kemarin kalau kita lihat di World Economic Forum sudah ada muncul the Great Reset namanya. Udah terjadi bro. Great Reset is the COVID bro. Jadi ada tagline-nya, you will own nothing but you will be happy. Yes, that's Antichrist symbol. Jadi sama, gue juga lagi research buku bro. Buku gue sendiri. The World Without Money. Sebenarnya itu mirip konsepnya. Gimana tuh bang? Cerita bang. Ya lu nggak punya uang, tapi lu happy, gitu. Karena konsepnya sebenarnya sama aja. Sekarang konsepnya nih, gue kerja, gue punya duit, ya kan? Abis itu gue makan, gue ya kan? Ya udah kalau gue habis ya habis aja gitu loh. Nah jadi intinya adalah ya udah lu kalau mau dapat duit lu kerja aja. Sekarang kan masalahnya lu cari kerja susah gitu loh ya.
Sekarang kalau kita lihat dunia ini, apa sih yang nggak bisa lu kerjain? Sebenarnya semua apapun bisa lu kerjain. Nah, apa yang lu bisa kerjain lu dapat duit gitu loh. Cuman persoalannya adalah masalah uang aja. Lu punya uang 1 miliar dengan punya uang 100 ribu, lu orangnya kelasnya beda banget bro. Benar. Tapi lu manusia kan, sama manusia juga gitu loh. Sekarang gimana kalau lu nggak punya 1 miliar, gua nggak punya 100 ribu, kita sama-sama punya 1 juta misalkan, sama-sama sosialis. What happened? Yang terjadi adalah orang yang malas akan lebih malas. Ya kan tadi balik lagi, kalau lu malas lu gak dapat duit, gitu aja. Cuman masalahnya adalah terjadi di dunia ini, orang karena tahu itu, mungkin tahu bagaimana cari duit, sumber duit, akhirnya greedy, melakukan serakahan, korupsi dan lain-lain. Kalau saya punya sekarang kalau dengan konsep hidup dengan secukupnya, tapi ya memang balik lagi talenta lu apa gitu loh. Kalau memang lu orang yang top, orang yang berpengaruh, ya nggak apa-apa, lu punya fasilitas yang lebih gitu. Tapi uang itu tetap bahwa sistem yang pegang. Uang itu tidak lu pegang, sistem semua gitu. Oh sih. Kalau saya punya pandangan sedikit berbeda bang. Jadi saya melihat uang itu seperti baterai. Baterai. Okay. Jadi kita hidup ini memakai 2 sumber daya yang sangat langka yang tidak akan kembali lagi. Waktu kita. Waktu nggak kembali lagi. Oke. Ya, dan kekuatan kita atau energi kita. Energi tidak kembali lagi, betul. Ya, kita kerja, kita habiskan waktu, uang, energi segala macam untuk dapetin uang. Betul. Permasalahan sekarang uang itu seperti baterai. Jadi kita kayak ngecas HP tapi baterainya bocor. Ngecas HP tapi baterainya bocor. Ya, berarti kan itu sekarang ya? Iya, itu kita capek-capek kerja dapatin 10 juta, 20 juta misalnya gitu. Pemerintah tinggal klik dapat 10 juta, nggak perlu kerja apa-apa. Iya. Kan sia-sia gitu. Sia-sia. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah habiskan 2 resources kita ini, waktu dan energi kita simpan di baterai yang tidak akan pernah bocor. Iya, betul. Nah, itu makanya kita pengen ngajarkan itu ke teman-teman bahwa ini Bitcoin adalah baterai nggak pernah bocor. Yang nggak pernah bocor, ya. Cuman pertanyaan teman saya simpel aja bro. Ini kok bisa ya dari 72.000 sempat jadi 20.000 katanya? Iya, itu masalah pure kapitalisme bang. Iya. Kapitalisme. Jadi dia pikir bahwa ternyata di Bitcoin ini ada yang kontrol ya katanya. Market yang kontrol. Tapi gue bilang sama dia, oke bro, ini kita bukaan Bitcoin Wealth Information. Ya. Coba lu baca. Gue kasih tunjuk sama dia, bro, lu lihat nggak? Pemilik Bitcoin 0,1 sampai 0,10 itu nilainya lebih besar bro. Artinya lu tahu apa? Retail itu masih menguasai Bitcoin. Benar. Loh dari mana lu tahu? Ini datanya bro, ini on chain gue bilang. Iya. Jadi kalau lu bilang bahwa ada Bitcoin itu dikuasain oleh katakanlah oligarki gitu ya, katakanlah orang yang punya duit yang paling banyak, salah. Kalau kita hitung dari kepemilikan Bitcoin 0,1 sampai 0,10 itu yang paling besar. Retail gitu loh. Benar. Orang per orang. Itu tadi bang, yang di awal saya sebutkan ada namanya Bitcoin mindset, ada namanya fiat mindset. Iya. Kalau orang yang udah di Bitcoin mindset, ketika harga Bitcoin jatuh, dia senang. Okay. Karena dia berpikir hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Yeah. Berapa banyak dari 21 juta ini yang gue bisa dapetin gitu. Yeah. Ketika harganya jatuh, berarti gue dapetin harga Bitcoin murah. Iya. Bisa serot lebih banyak. Bisa gitu. serot lebih banyak. Iya. Berarti yang di fiat mindset akan kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot. Jatuh gitu. Iya, gila. Gue masuk ke 1 miliar, sisa 500 juta katanya. Padahal justru ya serak terus. Oke bro. Thank you Mas Dimas. Satu jam bersama tentang bicara tentang keuangan, bicara tentang Bitcoin. Wow, ini super luar biasa ya. Thank you. Jadi teman-teman kalau mau tahu lagi apa sih Bitcoin, kemudian bagaimana aplikasinya, bagaimana pengembangannya, dan of course kita bicara the futures. Ya, kita bicara the futures. Bahkan saya pernah bilang tadi bagaimana dunia tanpa uang. Sebenarnya uang yang gue maksud itu adalah fiat, ya kan? Dan yang gue maksud adalah gak mungkin dong kita hidup tanpa ada transaksi, ya kan? Nah, transaksi itu adalah menggunakan Bitcoin. Alright, kita akan ketemu lagi di topik-topik yang lebih hangat, lebih menarik dan lebih terbaru lagi. Penghujung tahun akan banyak terjadi hal-hal yang lebih mungkin lebih mencengangkan. Kita nggak tahu, banyak peperangan di mana-mana. Kita nggak tahu apakah dunia akan menuju perang dunia ketiga atau seperti apa. Tapi apapun yang terjadi, mau perang dunia ketiga, mau terjadi ya mungkin ada planet yang berbenturan ke bumi, Bitcoin still alive. Alright Bro Dimas, thank you for your time.
Itu nanti di Bitcoin apa? Bitcoin untuk edukasinya? Kalau teman-teman bisa masuk ke website Nah. bitcoinindonesia.xyz Oke. atau ke IG Bitcoin Indo 21 Ya. sama satu lagi Bitcoin House Bali. Oke. Siap. Nanti dari Belpots juga akan support ya kan. Ya supaya kita kayak minimal pengetahuan kita sama kayak El Salvador. Ya, tentang bagaimana keuangan itu sendiri dan bagaimana keuangan yang sekarang itu sangat-sangat buruk. Ya, oke. Alright, thank you semuanya. Sampai jumpa di next episode dengan Belpots dengan saya Jibal Harto. Oke, dadah. See you.